Hai, ketemu lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyajikan video pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di media pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Pada kesempatan kali ini, Ibu mengajak kalian untuk belajar tentang gerak dalam fisika. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Di akhir pembelajaran, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian gerak dalam fisika, membedakan pengertian gerak semu dengan gerak biasa, menyebutkan jenis gerak menurut lintasannya. Mari kita bahas materi gerak dalam fisika. Yang pertama yaitu pengertian gerak. Kamu perhatikan gambar berikut. Mobil bergerak mula-mula dari titik A, lalu menuju ke B, dan berbalik ke C. Nah, sebuah benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan jika kedudukan benda tersebut berubah terhadap titik acuannya. Nah, ini titik acuannya A, terus menuju ke B. Nah, ini berarti berubah titik acuannya. Bisa dikatakan bahwa gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal atau dari titik acuannya. Ya, jadi ini benda dari titik acunya A bergerak ya menuju ke B. Kita lanjut. Yang berikutnya yaitu sifat gerak relatif. Perhatikan gambar pengemudi yang sedang mengendarai mobil. Pertanyaan, apakah pengemudi bergerak terhadap tumbuhan di tepi jalan? Di sini berarti titik acuannya adalah tumbuhan. Ya, pengemudi bergerak terhadap tumbuhan di tepi jalan? Jawabnya iya, bahwa pengemudi itu bergerak terhadap tumbuhan di tepi jalan. Pertanyaan yang kedua, apakah pengemudi bergerak terhadap mobil? Pengemudi yang ada di dalam mobil itu posisinya diam, jadi tidak bergerak terhadap mobil. Ya, di sini titik acuannya mobil. Nah, dari dua pertanyaan, maka bergerak atau tidaknya benda itu ditentukan oleh titik acuannya. Ya, itulah gerak pada suatu benda itu bersifat relatif. Kita lanjut. Gerak menurut keadaan benda. Kamu perhatikan
Ya. Ini gambar matahari terbit. Dari mana matahari terbit? Ya, terus ini matahari terbenam. Di mana matahari terbenam? Nah, matahari seolah-olah bergerak dari timur, ini terbit, menuju ke arah barat, ini pada saat tenggelam. Padahal yang bergerak adalah pengamat yang berada di bumi. Nah, ini. Jadi matahari itu sebagai titik tata surya, itu diam. Yang bergerak itu ini planet-planetnya. Ya. Bumi. Kita berada di bumi, kita bergerak, melihat matahari itu seolah-olah bergerak. Kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Pohon yang ada di tepi jalan seolah-olah bergerak. Ya, kalau dilihat oleh pengemudi yang ada di dalam mobil. Padahal yang bergerak itu adalah pengamat yang ada di dalam mobil. Gerak yang demikian itu disebut gerak semu. Apa itu gerak semu? Ya, gerak semu itu gerak benda yang sebenarnya diam, namun seolah-olah oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut itu bergerak. Kita lanjut. Perhatikan gambar. Pembalap sepeda bergerak mulai dari titik start menuju ke titik finish. Yang kedua, pengendara motor bergerak dari papan balok satu ke papan balok yang lain. Nah, gerak yang demikian itu disebut gerak nyata. Ya, apa itu gerak nyata? Gerak nyata itu gerak yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, itu anak-anak, gerak menurut keadaan benda itu ada dua, gerak semu dan gerak nyata. Kita lanjutkan. Berikutnya, gerak menurut lintasannya. Ya, perhatikan gambar yang pertama. Lintasannya berupa lurus. Nah, ini lurus berarti namanya gerak lurus. Kalian perhatikan gambar yang kedua. Ini gerak melingkar. Ya, gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Ya. Terus yang ketiga, nah itu gerak parabola atau gerak peluru. Ya, itu gerak yang memiliki bentuk lintasan parabola. Ya, jadi itu gerak menurut lintasannya. Itu ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Jadi itu anak-anak, materi kali ini tentang gerak dalam fisika. Ya, semoga kalian paham. Ya. Sekian perjumpaan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.